Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan channel Usanogi. Baik Bapak Ibu, di kesempatan yang baik ini kami kembali akan memberikan update terbaru terkait dengan hasil uji publik pengumuman untuk pendataan non-ASN terkait dengan daftar nama-nama tenaga honorer yang sudah diumumkan masing-masing instansi untuk tahap prafinalisasi pendataan non-ASN di tahun 2022. Oleh karena itu Bapak Ibu silakan disimak videonya sampai selesai untuk melihat instansi-instansi yang sudah mengumumkan uji publik yang bisa Bapak Ibu lihat nantinya terkait dengan pendataan non-ASN ini. Namun seperti biasa, bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap kami mengupdate informasi-informasi terbaru, rekan-rekan yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Baik, langsung saja kita mulai dari instansi yang pertama yang kita dapatkan informasinya Bapak Ibu, yaitu dimulai dari di Kabupaten Kuningan. Nah, di sini di website resminya di BKPSDM Kabupaten Kuningan itu sudah menginformasikan terkait dengan hasil pendataan tenaga non-ASN prafinalisasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuningan tahun 2022 Bapak Ibu. Nah, kemudian instansi yang kedua, nanti filenya kita lihat di akhir video Bapak Ibu. Kita sampaikan dulu beberapa informasi kabupaten yang sudah menyampaikan hasil uji publik ini. Kemudian yang kedua di sini kita dapatkan juga yaitu di Kota Tegal. Ya, di sini ada informasi terkait dengan pengumuman hasil pendataan tenaga non-ASN di lingkungan pemerintah Kota Tegal tahun 2022. Dan instansi selanjutnya adalah Badan Kepegawaian Daerah Sulawesi Tengah. Nah, ini informasinya Bapak Ibu, yaitu uji publik daftar hasil pendataan tenaga non-ASN lingkup pemerintah Sulawesi Tengah. Nah, instansi selanjutnya sudah ada informasinya juga, yaitu di Bengkulu Selatan. Ya, Bengkulu Selatan sudah juga diinformasikan. Kemudian di kabupaten selanjutnya sudah mengumumkan juga, yaitu di Kabupaten Rembang. Nah, di sini Bapak Ibu pengumumannya hasil pendataan tenaga non-ASN untuk di pemerintah Kabupaten Rembang. Dan selanjutnya di sini Kabupaten Pamekasan Bapak Ibu, Pamekasan, yaitu di website BKPSDM itu sudah juga menginformasikan terkait dengan pengumuman uji publik pendataan tenaga non-ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Pamekasan tahun 2022. Nah, untuk filenya kita lihat satu persatu Bapak Ibu terkait dengan pengumuman yang disampaikan masing-masing di instansi tadi. Nah, kita cek yang pertama dulu, ini filenya untuk di Kota Tegal. Ya, di Kota Tegal terkait dengan hasil pendataannya. Di sini ada beberapa informasi yang disampaikan ya Bapak Ibu terkait dengan hasil pendataan non-ASN ini. Nah, kita lihat untuk rekapitulasinya saja Bapak Ibu. Nah, di sini ada rekapitulasi hasil pendataan tenaga non-ASN untuk di Kota Tegal, yaitu jumlah tenaga non-ASN yang diinput admin itu sebanyak 1144 orang. Kemudian jumlah tenaga non-ASN yang membuat akun sebanyak 1144 orang, dan jumlah tenaga non-ASN yang mengakhiri proses pendataan sebanyak 1144 orang. Nah, ini juga ada daftar nama tenaga non-ASN hasil pendataan tenaga non-ASN di lingkungan pemerintah Kota Tegal tahun 2022. Ini terlampir Bapak Ibu. Nah, ini dia lampirannya terkait dengan jumlah honorer yang sudah menyelesaikan pendataan non-ASN di portal BKN tentunya. Ini jumlahnya untuk di Kota Tegal mencapai 1144 ya Bapak Ibu ya, tenaga honorer yang terdata di prafinalisasi. Nah, selanjutnya Bapak Ibu kita lihat lagi di Kabupaten Bengkulu Selatan. Nah, ini filenya Bapak Ibu di Bengkulu Selatan, hasil verifikasi pendataan tenaga non-ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan. Nah, ini ada keterangan Bapak Ibu ya, informasi terkait dengan hasil pendataan ini. Ini ada keterangan paling lambat 10 Oktober itu perihal mengumpulkan fotokopi surat keputusan ya, atau surat tugas yang membuktikan bahwasannya yang bersangkutan masih aktif bekerja. Ini untuk tenaga non-ASN dan STHK 2 ya, yang tercantum pada huruf A tadi Bapak Ibu ya, yang ini. Silahkan dibaca nanti pengumumannya Bapak Ibu untuk di Bengkulu Selatan ya. Itu ada paling lambat pengumpulan SK atau surat tugasnya 10 Oktober nanti. Nah, selanjutnya kita lihat filenya di nah ini dia Kabupaten Blora. Kabupaten Blora ini informasinya Bapak Ibu. Di sini kita lihat data tenaga non-ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Blora. Mana sini juga disampaikan bahwasanya
Selanjutnya apabila ada sanggahan, nah ini terkait dengan umpan balik ya. Ada sanggahan atau pengaduan atau keberatan atau kesalahan penulisan terhadap data tenaga non ASN tersebut dapat disampaikan secara tertulis ke Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora paling lambat hari Jumat 7 Oktober 2022 pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Nah, ini lampirannya Bapak Ibu untuk di Kabupaten Blora. Ya, ini cukup banyak Bapak Ibu ya. Kita lihat jumlah filenya, jumlah tenaga non ASN-nya itu mencapai 4.000-an Bapak Ibu ya. Di Kabupaten Blora itu 4.231 Bapak Ibu jumlah tenaga non ASN yang terdata di prafinalisasi. Nah, selanjutnya kita lihat lagi di Kabupaten Kuningan. Ini Kabupaten Kuningan pengumumannya, di mana jumlah tenaga non ASN hasil pendataan itu sebanyak 5.464 orang dengan rincian itu THL 4.398 orang, non THL 1.066 orang. Kemudian di sini ada daftar nominatif hasil pendataan tenaga non ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuningan tahun 2022. Ini terlampir di website resmi BKPSDM dan juga di website Pemkab Kuningan Bapak Ibu. Kemudian apabila terdapat tenaga non ASN yang memenuhi kriteria, nah ini Bapak Ibu terkait dengan untuk usulan ya, usulan kembali yang tidak terdata di prafinalisasi. Apabila tenaga non ASN yang memenuhi kriteria pendataan namun belum terdata, maka dapat mengajukan sanggahan ke BKPSDM Kabupaten Kuningan dengan ketentuan. Yang pertama Bapak Ibu, tenaga non ASN mengajukan sanggahan paling lama 5 hari setelah hasil pendataan diumumkan, itu mulai 1 Oktober sampai dengan 5 Oktober 2022. Itu pukul 23:59 waktu Indonesia Barat. Ya, kemudian di sini BKPSDM Kabupaten Kuningan dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh tenaga non ASN dan dapat menerima alasan sanggahan apabila bukti-bukti yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian ketiga, apabila sanggahan tenaga non ASN diterima, maka BKPSDM Kabupaten Kuningan akan mendata tenaga non ASN tersebut untuk di-entry ke dalam aplikasi pendataan tenaga non ASN. Jadi seperti ada masa sanggah Bapak Ibu ya, atau bagi rekan-rekan, jadi ini terjawab bagi rekan-rekan yang tidak terdata di prafinalisasi ya di tahun 2022 untuk pendataan non ASN per 30 September kemarin. Di sini ada solusi yang diberikan BKPSDM untuk melapor ke instansinya masing-masing. Di sini diinformasikan untuk di Kabupaten Kuningan 1 Oktober sampai dengan 5 Oktober Bapak Ibu. Jadi silakan dilakukan sanggah yang tidak terdata. Kemudian di sini apabila terdapat tenaga non ASN yang sudah terdata namun ada dokumen atau data yang perlu diperbaiki, maka dapat menghubungi unit kerja masing-masing untuk diproses lebih lanjut oleh BKPSDM Kabupaten Kuningan. Jadi sini juga solusi bagi rekan-rekan yang sudah terdata namun mungkin dokumen atau datanya ada yang keliru atau yang salah, bisa diperbaiki Bapak Ibu, silakan lapor ke BKPSDM-nya. Kemudian yang kelima, apabila terdapat tenaga non ASN yang tidak sesuai dengan ketentuan dan seharusnya tidak termasuk ke dalam data yang diumumkan, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan ke BKPSDM Kabupaten Kuningan disertai dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk selanjutnya akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Ini terkait dengan umpan balik ya Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu mencek nanti lampiran namun orang tersebut seharusnya tidak masuk dalam pendataan namun masuk, Bapak Ibu bisa melakukan umpan balik ataupun melaporkan hal tersebut namun disertai dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan Bapak Ibu. Dan di sini juga ada kontak ya yang bisa dihubungi untuk di BKPSDM Kuningan, dan ini lampirannya Bapak Ibu ya untuk di Kabupaten Kuningan tadi. Ini lampirannya, nanti Bapak Ibu bisa cek ya. Oke, lanjut kita ke kabupaten selanjutnya, ini di Rembang Bapak Ibu ya lampirannya. Nah, kemudian di Kota Cirebon. Nah, ini Kota Cirebon, informasi pengumumannya. Di sini kita lihat informasi yang disampaikan di Kota Cirebon. Ini hanya umum Bapak Ibu ya, terkait dengan informasi untuk tenaga non ASN-nya. Ini syaratnya saja Bapak Ibu, syarat ini menindaklanjuti siaran pers dan langsung lampiran. Nah, ini lampirannya Bapak Ibu. Jumlahnya tidak dicantumkan tadi, kita scroll ke bawah untuk melihat jumlah di Kota Cirebon. Kita scroll, itu ada 2119 ya untuk di Kota Cirebon, non ASN dan THK 2-nya. Dan selanjutnya di Kota Palangkaraya. Ini sudah tadi Bapak Ibu ya.
Kota Palangkaraya, kita cek dulu. Nah, ini Kota Palangkaraya. Sini kita lihat rekapitulasi datanya Bapak Ibu, yaitu jumlahnya itu ada 1901 orang. Tenaga non ASN 1871, kemudian K2 30 orang. Data yang tidak memenuhi syarat. Nah, di sini disampaikan juga yang TMS Bapak Ibu ya, tidak memenuhi syarat itu 138 orang. Dan untuk rekapitulasi THK2-nya di sini ada terdaftar pada database PKN 66 orang, terdaftar mengikuti pendataan 30, meninggal 1, tidak aktif 33, pindah instansi 2 Bapak Ibu. Nah, ini untuk uji publiknya yang harus Bapak Ibu ketahui pengumumannya di setiap instansi nantinya, yaitu keberatan. Nah, ini keberatan atau sanggahan dapat diajukan secara tertulis sertai dengan identitas yang jelas melalui email. Ini email dari BKPSDM di Palangkaraya, itu mulai tanggal 1 Oktober sampai dengan 14 Oktober. Identitas pelapor akan dirahasiakan. Ini terkait dengan umpan balik Bapak Ibu ya. Kemudian tim pemetaan dan pendataan pegawai non ASN lingkungan pemerintah Kota Palangkaraya dapat menerima atau menolak alasan keberatan atau sanggahan yang diajukan. Kemudian apabila alasan keberatan atau sanggahan diterima, tim pemetaan dan pendataan pegawai non ASN akan menindaklanjuti sanggahan yang diajukan. Nah, di sini ada jenis sanggahannya atau keberatan, itu berupa keberatan atas hasil verifikasi data pegawai non ASN seharusnya memenuhi syarat tetapi dinyatakan tidak memenuhi syarat. Kemudian keberatan atas hasil verifikasi data non ASN seharusnya tidak memenuhi syarat tetapi dinyatakan memenuhi syarat. Kemudian keberatan atas hasil verifikasi data pegawai non ASN seharusnya mengikuti pendataan tetapi data tidak terinput atau tidak terdata dalam aplikasi pendataan. Nah, ini Bapak Ibu untuk tentang waktunya juga disampaikan 1 Oktober sampai dengan 14 Oktober untuk masa sanggah terkait dengan hasil verifikasi pendataan non ASN Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya kita cek lagi di Sulawesi Tengah. Ini sudah ya tadi Bapak Ibu. Kita cek satu-satu filenya. Belum ya. Ini Sulawesi Tengah. Kita lihat lagi di sini untuk di Sulawesi Tengah sama ya Bapak Ibu, penyampaian pendapat dan informasi paling lambat diterima 14 Oktober terkait dengan sanggahan. Dan lampirannya kita cek di sini Bapak Ibu, untuk rekapitulasinya tidak disebutkan tadi. Untuk di Sulawesi Tengah itu sampai cukup banyak Bapak Ibu, 9.000 ya, 9.279 di Sulawesi Tengah. Nah, selanjutnya di Jawa Timur ini sudah kita informasikan ya di video sebelumnya, silahkan cek ya Bapak Ibu. Dan ini di Rembang. Nah, ini Rembang tadi lampirannya di depan sini tadi Bapak Ibu. Kita lihat saja rekapitulasinya. Itu disampaikan bahwasanya tenaga honorer THK2 147 orang, non ASN 3.356, totalnya 3.503 orang totalnya Bapak Ibu. Nah, di sini juga ada informasi terkait dengan uji publik bagi tenaga non ASN memenuhi kriteria namun belum diusulkan dalam pendataan dan atau telah diusulkan pendataan namun belum memenuhi kelengkapan dapat mengusulkan, mengkonfirmasi dan melengkapi data dan riwayat masa kerja. Nah, ini Bapak Ibu yang belum sampai resume ya, solusi yang diberikan oleh BKD. Kemudian bagi masyarakat yang menemukan adanya ketidaksesuaian hasil pendataan diberikan kesempatan untuk melakukan koreksi atau aduan atas hasil pendataan. Dan yang keempat, usul pendataan ya, koreksi aduan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 3 tadi disampaikan secara resmi atau tertulis melalui Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang terhitung mulai tanggal 1 sampai dengan 10 Oktober. Jadi berbeda-beda Bapak Ibu setiap tanggal ditetapkan terkait dengan pengajuan sanggah ini. Namun batas waktunya itu 14 Oktober tentunya sesuai dengan surat edaran Menpan RB Bapak Ibu ya. Itu paling terakhir tanggal 14 Oktober kalau nggak salah 14 Oktober ya Bapak Ibu. Setiap instansi, karena di sini tenggang waktu diberi waktu oleh edaran Menpan RB itu 22. Jadi rata-rata di sini instansi sampai 14 atau 10. Jadi beragam Bapak Ibu. Kemudian kita lihat ini untuk yang di Rembang tadi lampirannya Bapak Ibu. Nah, itu terkait dengan update informasi untuk hasil uji publik yang dapat kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian untuk terkait dengan update terbaru yang kita dapatkan untuk data honorer. Dan tentunya nanti data honorer ini akan dijadikan sebagai data dasar Bapak Ibu ya. Data dasar tenaga non ASN terkait dengan pemetaan penyelesaian permasalahan honorer di instansi pusat maupun daerah Bapak Ibu. Oke, itulah informasi yang dapat kami sampaikan pada rekan-rekan sekalian.
Sekali lagi kami ingatkan, jangan lupa Bapak Ibu tekan tombol like-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya, tentunya subscribe dulu Bapak Ibu agar setiap kali mengupdate informasi-informasi terbaru, rekan-rekan yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Dan untuk mendapatkan file ini silakan rekan-rekan sekalian cek di deskripsi video ya, untuk mendapatkan file-file yang sudah kami informasikan di video ini Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.